Nah, kita hadir di sini malam hari ini sebagaimana disebutkan tadi, yaitu dalam thalabul ilmi, yaitu ilmu yaitu ilmu agama yang telah diajarkan Allah melalui Rasulnya, itu yang terdapat dalam Al-Quran atau hadis Nabi. Jadi kita hadir di sini yaitu untuk memperdalam ilmu kita, yaitu mengenai al-ustaz kita, Al-Ustaz Al-Ikram Panjaitan SPDI. Nah, di sini marilah sama-sama kita semua mendengarkan, menyimak apa yang disampaikan beliau nanti. Mudah-mudahan dapat menambah ilmu kita malam hari ini, bisa kita amalkan, bisa kita ajarkan terus keluarga kita dan juga keluarga kita yang jauh dan dekat, dan juga tetangga-tetangga kita, juga umumnya seluruh masyarakat yang ada di dusun kita ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa mencintai Allah dan Rasulnya, orang-orang yang senantiasa taat dan patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya tidak berpanjang mukadimah, nanti setelah selesai kita mendengarkan tafsir daripada beliau, kalau mungkin ada yang kurang jelas, boleh bertanya pada beliau, tapi bertanya tentang itu aja, tentang agama ya. Jangan ditanya pula nanti yang lain-lain. Soalnya ini Ustaz ganteng ini. Nanti nanya pula, Ustaz mau tambah lagi ya Ustaz? Ini pula nanti. Ya, itu aja mungkin ya. Langsung saja mungkin, karena malam pun terus berlalu ya, mungkin ada nanti ngantuk pula ya. Mungkin kita persilakan aja langsung kepada Ustaz Al-Ikram. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu udah siap? Udah dari tadi siapnya. Jadi sekali lagi udah siap. Kalau udah siap, ayolah kita pulang ke rumah. Siap mendengarkan pengajian kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak-banyak bersyukur sampai tidak ada yang keluar dari lisan kita kecuali mengucapkan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Ahli bait, keluarga berkeluarga di rumah ini yang kami hormati, ada ayahanda kita Bapak Supar, begitu juga beserta ibu. Yang saya hormati juga Abangda protokol, begitu juga ayahanda, ibunda yang hadir pada malam hari ini. Jadi luar biasa, sepanjang pengajian kita pada malam hari ini, baru malam inilah ada mak-maknya ikut hadir. Saya tanya sama Bapak protokol tadi, Bang, ini kenapa kok ada mak-mak ikut? Kalau nanti bapak-bapaknya ikut, bapak-bapaknya aja masuk surga sendiri. Jadi masuk surganya kan biar gandengan, dibawa emak-emak. Iya pula. Walaupun nanti di surga ada bidadari, tapi kan tak mungkin orang ini dianggurkan aja kan. Jadi diajaklah orang ini berpengajian, insya Allah melebuh kabeh nang surga. Amin. Alhamdulillah. Jadi pada malam hari ini kalau kita ingin mengambil rujukan, atau para pemirsa ini sedang live ini, jadi mudah-mudahan dimanapun berada, kalau mau melihat kajiannya, mau rujukannya, bisa dilihat dari kitab fikih pengarangnya Haji Sulaiman Rashid, lahir pada 1901, kemudian beliau kuliah di Al-Azhar Kairo, tamat tahun 1934, sebelum Indonesia merdeka udah tamat di Al-Azhar Kairo. Jadi beliau membuat kitab, menulis kitab, nama kitabnya Fiqhul Islam. Pengarangnya namanya Sulaiman Rashid. Jadi kalau ibu-ibu ataupun bapak-bapak ataupun pemirsa dimanapun berada, kalau mau melihat rujukan dari apa yang kami sampaikan, bisa dilihat di dalam kitab, nama kitabnya Fiqhul Islam,
pengarangnya namanya Haji Sulaiman Rashid. Kenapa mesti disampaikan? Kadang-kadang di luaran sana itu banyak orang-orang komen, ini dasar sumbernya dari mana, diambil dari mana. Nanti bisa dicek, bisa dilihat di dalam kitab, nama kitabnya Fiqhul Islam. Pada malam hari ini apa yang ingin Ustadz sampaikan, kita nggak usah ngawur ngidul, kata orang kita Jawa. Apa yang betul? Ngalor. Ngalor ngidul. Ngalor itu artinya ngalor. Artinya kesana kemari mutar tak tahu arah dan tujuan. Tapi malam hari ini kita membahas tentang keseharian kita dalam beribadah. Sebelum sholat kita dianjurkan untuk bertoharoh. Arti bertoharoh itu bersuci, baik menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Setelah hilang dari yang dua ini, barulah seseorang itu baru bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ritual, nama ritual ibadahnya sholat. Cuman kadang-kadang Bu, dulu pernah ngaji, zaman cilik pernah belajar sama guru ngaji, tetapi karena tak didalami dan tak diajarkan lagi dan tak diulang-ulang, akhirnya mentok, stagnan sampai di situ. Ada yang lupa. Jadi malam hari ini kita mengambil pepatah orang Melayu, lunak makanan karena dikunyah-kunyah, lancar kajian karena diulang-ulang. Jadi kita mengulang-ulang. Jadi yang saya mesti sampaikan sama ibu-ibu, Bu, kalau kita sholat ada seujung beras, seujung pasir kecil menempel di bagian yang wajib kena basuh ketika wudhu, maka andai ada bagian yang tertutup tak kena air wudhu, maka wudhunya tak sah. Kalau wudhunya tak sah, maka sholatnya juga nggak sah. Jadi datanglah orang bertanya, Ustadz, ada orang bertato Pak Ustadz, boleh nggak dia sembahyang Pak Ustadz? Jawabannya, orang bertato kalau wudhu tetap wudhunya sah. Cuman manakala dia pasang tato, pakai tato, dia berdosa. Karena di dalam hadis Nabi, Allah melaknat orang yang mentato dan orang yang minta pasangkan tato, dilaknat. Zaman sekarang kalau tato itu nggak macam dulu. Kalau dulu biar nampak sangar Pak, dipasangnya tato di lengan kanannya, gambar ular kobra, sedang apa namanya ini? Matok. Cuman dulu lah, tahun-tahun 70, sekarang wak itu udah tua. Ular kobra tadi ya udah kisut lah. Jadi ular air. Apalagi sekarang musim hujan. Jadi makanya saya lama Bu, luar biasa, banjir lagi Bu di Kampung Pala. Hujannya udah surut, udah reda, banjirnya datang. Jalanan ya udah, tukang iwak muterlah sisuk. Jadi luar biasa, kita banyak-banyak bersyukur. Mudah-mudahan banjir ini cepatlah berlalu, biar supaya aktivitas itu dapat berjalan seperti biasa. Jadi kalau orang pakai tato, tetap wudhunya tetap masuk dan orang itu bisa sholat. Cuman yang jadi masalah, tato dulu ditaruh di lengan, tato dulu ditaruh di belakang, di pundak. Tapi kalau orang sekarang tidak laki-laki aja yang bertato, perempuan pakai tato. Di mana Pak Ustadz? Namanya tato alis. Pantes tato dipakaikan wudhu, dikenakan air kok tak hilang-hilang celak apa namanya itu, pensil alisnya itu. Rupanya ditato, dibentuk Bu, dicetak. Mau bentuk gimana? Bentuk model Shinchan, buat. Mau bentuk Doraemon, dibuat, dicetak. Dan saya kasih tahu, dan ini cakap Nabi Muhammad, yang mentato dan yang minta ditato, dua-duanya neraka. Tapi kalau sudah tobat, dulu pernah pasang tato, dulu punya tato, sekarang mohon ampun sama Allah, istighfar, nggak mau melakukan hal itu lagi, maka dengan istighfarnya, dengan ampunannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
mudah-mudahan insya Allah segala amal ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan catatan bertaubat. Jadi jangan pula karena dulu pasang tato sekarang masih ada tato dihilangkan, Pak. Kalau orang dulu ngilangkan tato nggak macam sekarang, pakai laser, ada laser. Kalau sekarang ngilangkan tato pakai laser. Kalau zaman dulu ngilangkan tato, emaknya dulu ada setrika, Bu, yang gambar ayam, tahu Ibu? Yang kalau mau gosok naruhkan dulu bara api sampai panas, baru bisa gosok. Belum lagi lompat baranya, bolong bajunya. Jadi gimana Pak Ustadz? Ngilangkan tato diambil setrika digosok. Sakit Pak Ustadz, sakit. Jadi kalau sudah sempat bertato, nggak pala dihilangkan tato itu harus menyakiti fisik kita, digosok melepuh biar supaya hilang. Cukuplah kita bertobat meminta ampun sama Allah Subhanahu. Yang punya keinginan mau pasang alis dan ini tato, udah mulai sekarang nih diurungkan niat itu. Jangan sampai gara-gara pakai alis tato akhirnya mau masuk ke dalam surga, tapi gara-gara alis belok ke neraka. Nauzubillah. Jadi mohon maaf kalau ibu ada bagian wudhu kita tertutup, apalagi siap menyiang ikan. Kalau bahasa Jawanya nyiang ikan apa, Bu? Beteti iwak. Kalau beteti iwak apalagi iwak tamban, Pak, sisi iake. Kadang lengket-lengket di tangan, nggak sengaja nempel, Bu. Di mana? Di sikut. Kemudian udah mandi, udah bersih, tapi nggak kena gosok ketika mandi, lengket. Sholat zuhur, bar sholat zuhur garuk-garuk, loh kok tegaruk, sisi iwak tamban, lengket, dikelopek, dikupas, ada bekasnya, nggak kena air wudhu. Karena sadar tadi sudah siap sholat zuhur, karena ini tadi nggak kena basuh ketika wudhu, maka masih ada waktu zuhur, ibu ganti sholatnya sekali lagi. Kenapa? Karena sadar ini tadi nggak kena wudhu. Ini kadang-kadang jangankan sisi, kadang-kadang pakai kutek, Bu. Kuku ini pakai kutek, Pak. Apa hukum pakai kutek, Pak Ustadz? Kutek itu menghalangi air untuk masuk. Sama macam ibu-ibu kalau mau undangan pakai make up. Eneng model make up sekarang itu jenenge waterproof. Water itu artinya air, proof itu tahan. Jadi waterproof anti air. Jadi nek hujan, air, petir, make upnya tetap ada, nggak luntur. Uangnya luntur. Make upnya nggak luntur, uangnya luntur. Geblak kena angin, apa nggak geblak? Angin puting beliung. Jadi mohon maaf, Bu, kalau pakai waterproof make up kita nih nggak tembus air, nggak sah wudhunya. Apalagi pakai kutek. Kalau ibu-ibu pakai kutek boleh, Pak Ustadz. Haram hukumnya pakai kutek, karena kutek itu air wudhu nggak masuk. Jadi boleh pakai kutek, Pak Ustadz, boleh, dengan catatan yang pertama tadi haram kalau air nggak masuk. Tapi kalau pakai kutek air masuk, boleh. Gimana caranya biar air masuk? Malam ini tadi kita udah siap sholat isya kan? Pakailah kutek sekarang. Besok mau sholat subuh kerok pakai pisau Inggris. Udah? Siap sholat subuh pakai lagi. Besok mau sholat zuhur kopek lagi, kerok. Mau sholat asar nanti kerok. Maghrib pakai lagi. Yakin seminggu hilang kukunya. Jadi mohon maaf, nggak usahlah demi cantik itu. Kadang-kadang perempuan, Pak Ustadz, kalau cantik itu ya memang harus sakit. Siapa bilang? Banyak orang cantik nggak harus sakit, Bu. Ini sanggup operasi, tengoklah. Ini biar lancip, Pak. Tukang balon deket-deket ibu itu takut pecah semua balonnya. Lancip kali dagunya. Kenapa gitu, Pak Ustadz? Karena perempuan sekarang hari ini banyak berkata, oh kalau mau jadi cantik ya harus sakit. Padahal perempuan Islam itu nggak harus seperti itu. Kalau cantik ibu ya seperti ini aja normal, nggak usah pakai kutek. Kalau pakai kutek maka wudhunya nggak masuk. Kalau wudhunya nggak masuk, sholatnya nggak sah. Jadi bagaimana, Pak Ustadz? Normal seperti biasa. Kalau pengantin baru, Pak Ustadz, pakai inai itu boleh. Beda inai sama kutek. Kalau kutek dia nempel di kuku, tapi kalau dia inai dia masuk ke dalam kuku. Yang diserapnya itu
Bagaimana air itu nggak masuk kena kuku, itu yang menyebabkan dia itu menjadi haram. Tapi kalau dia itu basah masuk kena ke dalam kuku, maka itu boleh. Maka orang Islam itu perhatikan kukunya nggak ada yang panjang-panjang. Kalau kukunya panjang, khawatir. Kenapa? Air wudhu itu tadi nggak sampai masuk ke dasar. Maka kalau ibu ada kuku-kuku panjang, potonglah pendekkan. Apalagi tadi ini hari Jumat, sebelum Jumat itu bagus kita motong kuku. Bapak-bapak punya janggut dipotong, dirapikan. Punya kumis, dirapikan. Pak Ustadz ada yang bilang katanya motong jenggot haram. Betul tuh Pak Ustadz. Kalau orang hari ini bilang motong jenggot itu haram, berarti yang nggak motong jenggot haram katanya kan, berarti yang nggak punya jenggot berarti haram. Kalau haram lawannya apa? Wajib. Berarti yang nggak punya jenggot nih haram semua. Jadi gimana masalah itu Pak Ustadz? Kalaulah kita membaca hadis itu bacanya jangan sampai koma, tapi bacalah sampai habis. Dulu kenapa disuruh Nabi memanjangkan janggut, potong yang namanya kumis? Dulu susah bedakan orang Yahudi sama orang Islam. Jadi supaya identitas itu ada, orang Islam itu panjangkan janggut. Nabi membuat itu. Tapi ada bapak-bapak kita nih kalau pasang janggut, janggutnya macam tusuk sate. Satu ke barat, satu ke timur, tumbuhnya gini. Yang satu lebat, yang satu kering. Jadi karena biar supaya rapi lah, dipotonglah sama bapak. Tak ada masalah. Kalau mau panjangkan silahkan ikut sunnah. Tapi kan sunnah Nabi bukan masalah jenggot aja, betul? Sunnah Nabi banyak. Ini kadang-kadang ada orang berjenggot bu, jenggotnya panjang, sampai ditarik pun bisa jenggotnya, bergantung di situ. Dibilang dia, kau nggak berjenggot kau. Tengok itu siapa yang nggak berjenggot. Datang dia, kucing kata dia. Kau berjenggot, kambing. Terakhir begaduh, siapa itu? Kambing sama kucing. Terakhir marahlah orang di sana itu. Dia tak ada jenggot, tak ada juga kumis, tak begaduh dia. Akhirnya apa? Dia sama dia begaduh. Padahal kalau kita hari ini menengok orang yang berjenggot itu bagus, sunnah, tapi banyak sunnah yang lain. Jangan pula gara-gara jenggot berkelahi begaduh. Tapi banyak yang mesti kita ambil dari Nabi. Nabi tak hanya berjenggot, tapi Nabi juga hafal Quran. Coba tanya sama dia, kau ikut sunnah Nabi? Iya. Kau panjang jenggot? Iya. Kau hafal Quran enggak? Diam dia. Karena kalau Nabi itu sunnahnya hafal Quran. Jadi hafal Quran itu bagian sunnah Nabi. Jadi banyak sunnah Nabi yang dikerjakan. Jangan sampai gara-gara hal yang kecil kita berkelahi. Jadi kalau sudah hari ini Bapak mengikut kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah, termasuk masalah wudhu ini, jangan sampai ada bagian ketika wudhu yang terlewatkan ketika kita mau mengambil air sembahyang. Dah, bu, wudhu yang wajib itu ada berapa Pak Ustadz? Ada 4 tempat, ada 4 bagian dari tubuh kita yang wajib. Maka orang tua dulu kita membilangnya 4 basah 2 kering. Saya ulangi, 4 basah 2 kering. Apa yang 4 basah? Pertama wajah. Datang orang bertanya, wajah itu yang mana Pak Ustadz? Wajah itu kalau dihitung, bu, ini kening. Di atas kening ini ada rambut. Rambut yang terakhir menumbuhi kepala kita, itulah batas wajah. Tapi yang normal di kening. Adapun yang di kepala itu namanya botak, gogrok. Itu nggak termasuk. Jadi batasnya di kening. Kemudian mana lagi Pak Ustadz? Nih tengok telinga. Telinga ini ada pakunya bu. Ini bukan paku nih Pak Ustadz. Ya apa terserah ibu apa bilangnya ini. Anak telinga pun boleh. Nih 2, 3 yang kiri, 4 dagu. Dagu mana? Ini batas. Jadi kalau bapak yang berjanggut, sunnah hukumnya ketika wudhu itu tengok menyela-nyela. Menyela-nyela janggut. Jadi mana? 1, 2, 3, 4. Kening, telinga,
kanan kiri, kemudian janggut. Inilah batas wajah. Jadi kalau belakang ini nggak wajah. Belakang ini nggak wajah. Ini kadang wudhu orang sembarangan aja, basuh muka macam cuci muka, raupan. Takut luntur bedaknya. Bedak mahal tau lah. Tapi nggak ibu-ibu sini ya, ibu-ibu sana. Bagus ya. Air itu diambil tangan dua. Kalau nggak bisa tangan dua, pakai gayung boleh. Ciduk pakai gayung, sapukan rata. Berapa kali Pak Ustadz? 3 kali. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, tangan dari ujung jari sampai siku. Ya Bu, bunyi ayatnya itu famsahu biru'usikum wa arjulakum. Basuhlah wajah kamu sampai mana? Tangan kamu, wa aidiyakum ilal marafiq. Basuhlah wajah kamu, tangan kamu sampai siku. Wa idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiq. Ketika kamu mau mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah dan tangan kamu sampai siku. Tak dibilang Allah dari ujung siku sampai ujung jari, tapi bunyinya dari tangan ini sampai siku. Maksudnya apa? Jangan terbalik. Apa terbalik Pak Ustadz? Banyak orang wudhu itu dari siku ke bawah, ujung jari. Dari siku ke bawah, itu yang salah. Maka perhatikan dokter-dokter yang mau ngoperasi kita tuh Bu, terutama perempuan mau dibelah perut, itu nyuci tangan. Nyuci tangannya itu nggak dari siku ke jari, tapi dari jari ke siku. Apa maksudnya Pak Ustadz? Kuman kalau dibasuh dari siku ke jari, kuman itu mentok ke jari-jari kita nih, masuk dia di kuku-kuku. Kalau orang operasi, busuk perut tadi karena isinya bakteri semua, kuman. Nggak sembuh-sembuh perut orang. Maka diambillah tadi dari ujung jari sampai siku. Kalau sampai siku, kuman tadi lolos ke bawah, hilang sampai siku karena ujungnya buntung, jatuh. Tapi kalau dari siku ke jari, kumannya lengket. Jadi kalau hari ini yang sudah wudhu lalu wudhunya nggak baik, wudhunya salah, perbaiki. Dalilnya jelas, surah Al-Maidah. Wa iza kuntum ilas sholah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ketika kalian mau mendirikan sholat, maka basuhlah, cucilah wajah kalian dari wajah ini sampai siku. Wamsahu biru'usikum. Ini baru, sapulah kepala kamu. Kalau untuk wajah sama tangan, Allah gunakan kata faghsilu, cucilah, basuhlah. Tapi ketika kepala, wamsahu biru'usikum. Apa arti wamsahu? Sapulah. Gurunya orang Melayu, sapulah kepala kamu. Muridnya orang Jawa, dia ambil sapu hijau. Itulah gunanya menjelaskan. Dimaksud sapu itu air diusapkan. Nah, mengusap itulah bahasanya, artinya menyapu, disapu kepala. Kalau menurut mazhab Syafi'i, gimana Pak Ustadz? Sekurang-kurangnya 3 helai rambut basah. Sekurang-kurangnya 3 helai rambut basah. Apa maknanya? Harus ada bagian rambut itu yang kena air. Mau di mana aja boleh, mau di depan boleh, di samping boleh, di kiri boleh. Tapi beda sama mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki itu harus basah, banyak, kurang lebih 1/4 kepala itu harus basah. Menurut mazhab Maliki. Kalau Syafi'i sebagian saja. Jadi gimana Pak Ustadz? Kita tinggal di Indonesia, kita tinggal di Asia. Jadi di Asia Tenggara ini banyak pendapatnya mengikut pendapat Imam Syafi'i. Jadi cukup kurang lebih ada rambut yang basah. Kemudian usahakan kenakanlah rambut itu dan kenakanlah sampai kepala tadi. Kulit kepala itu kena. Jangan cuma begini-begini saja, tapi kenakan di kepala. Setelah itu gimana Pak Ustadz?
barulah kaki sampai mata kaki. Kaki sampai mata kaki. Jadi cukup kaki itu Bu diselang-selang Bu ya. Kenakan selang-selang sampingnya itu dari ibu jari kaki kita, kemudian sampingnya kena sampai semua kena, barulah itu disebut dengan yang wajib 4 basah 2 kering. Yang 4 tadi apa? Wajah, tangan, kepala, kaki. Yang 2 lagi kering, itulah niat dan tertib. Niat itu ketika berwudu tadi kita pasang sengaja, kita berniat berwudu. Kalau nggak ada niat, namanya cuci muka, cuci tangan, cuci kepala, cuci kaki. Kan gitu. Apa membedakan kita wudhu sama cuci tangan sama cuci kaki? Terletak pada niat. Jadi yang 2 itu adalah niat, yang kedua tadi adalah tertib. Jadi semuanya ada 4 tambah 2, 6. Jadi tertib itu apa? Bagian muka nggak boleh ditaruh yang kedua. Yang kedua tetap tangan sampai siku. Yang ketiga kepala. Yang keempat kaki. Lainnya sunnah. Baca di kitab fikih Islam Sulaiman Rashid. Yang lainnya itu sunnah. Apa yang sunnah itu? Mulai pertama tangan sampai pergelangan. Bu, tangan sampai pergelangan diselang-selang. Berapa kali? 3 kali. Setelah itu apa? Kumur-kumur. Itu pun juga sunnah 3 kali. Setelah itu memasukkan air ke hidung, namanya istinsyak. Istinsyak ini bagus, baik. Apalagi ibu yang pilek-pilek musim hujan ini Bu, ambil air, masukkan ke hidung, tarik dalam. Pening di sini, sakit memang, tapi lendir-lendir ini terbuang. Dan satu lagi, membantu yang namanya jalan oksigen ke otak. Kalau oksigen ini nggak masuk ke otak, tanya Pak Jumari, kena stroke ringan Pak, mereng. Nengoknya kok ke Pak Jumari ya, karena beliau kemarin tuh baru pulang dari rumah sakit, karena memang kemalangan mertua beliau tuh meninggal. Mudah-mudahan kita doakan ya Pak. Dari tadi kok diam-diam aja, mungkin kepikiran mertuanya. Jadi ya mudah-mudahan ya dilapangkan kuburnya, amin ya, biar agak ceria beliau nih kan. Apa enggak dikasih minum Pak? Wadah. Udah. Jadi kita lanjut lagi. Jadi yang lain itu sunnah, istinsyak termasuk bagian daripada sunnah. Kemudian apa lagi Pak Ustadz? Telinga. Telinga itu juga sunnah. Ya. Kemudian kalau selama ini kita membasuh telinga itu kan Bu, satu-satu. Ambil gayung kanan. Ambil gayung kanan, ambil gayung kanan 3 kali kan. Setelah 3 kali baru ambil kiri 3 kali. Jadi mulai besok menurut mazhab Syafi'i saya praktekkan, kalau misalkan ngambil wudhu itu sekali 2. Ini misalnya keran. Udah, ini keran, sap. Air di tangan kiri kanan, masukkan di telinga. Puter-puter, rap. Ambil sekali lagi, putar, tengok yang muter nih jari telunjuk. Ini muter ke telinga kita. Kemudian ke depan. Setelah diputar ke depan, jari telunjuk ngurut ke depan. Yang kiri juga gitu. Jadi sekali ngambil itu 2 telinganya langsung. Kalau selama ini kan kita Bu, kalau ngambil wudhu telinga itu satu-satu kan. Menurut mazhab Syafi'i itu dia sekali 2. Yang meskipun bolehnya memang, tapi lebih bagus tuh mengikutlah pendapat Imam Syafi'i, jadi sekali 2. Dah, itu juga sunnah. Jadi yang lain kecuali yang 4 tadi hukumnya sunnah. Jadi kalau yang sunnah ini bagus kita kerjakan. Termasuk kumur-kumur bulan Ramadan. Jadi kalau nanti kita Ramadan, ini kan Jumadil awal nih. Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kurang lebih bulan Maret nanti kita masuk Ramadan Bu. Jadi ketika Ramadan nanti jangan bingung-bingung. Pak Ustadz, kami puasa, kemudian kami arak jiko wudu, eneng kumur-kumur. Pas kumur-kumur kami lewat kiai, apa kami kumur-kumur? Tetap Bu, kumur-kumur aja. Kenapa? Itu bagian sunnah. Ya tapi Pak Ustadz kalau kumur-kumur itu Pak Ustadz pasti ada yang lengket Pak Ustadz. Ya memang ada lah, siapa yang bilang nggak lengket?
Jadi itu gimana Pak Ustadz? Itulah karena bagian dari sunnah ma'fu anhu, nggak dipermasalahkan, dimaafkan. Tapi jangan sengojo. Masukkan air kumur-kumurnya 3 kali Pak, yang keluar sekali, yang 2-nya dikorupsi, itu baru jelas puasanya batal. Korupsi juga, kumur-kumur pun korupsi. Jadi mohon maaf, jangan korupsi air. Pak Ustadz, hukum kumur-kumur apa? Sunnah. Tapi kalau kami puasa Pak Ustadz, kumur-kumurnya pakai air kelapa gimana? Ini sebenarnya mau nanya atau mau belajar? Kalau mau nanya untuk akal-akalan ya bagus, buka aja lah, makan cendol, makan cola, ya terserah. Tapi kalau memang niatnya mau sholat, kumur-kumur boleh, tafadhol, silahkan, karena itu bagian daripada yang dicontohkan Nabi Muhammad. Pak Ustadz, kalau kami sore mau masak bukaan untuk suami, kemudian kami cicipi, boleh? Nyicipi makanan itu ada ditunjukkan sama Nabi nggak? Nggak ada. Jadi kalau sekedar kita cicipi, ini asin, ini udah pas atau belum, kalau gunanya untuk kemaslahatan rumah tangga, boleh Pak Ustadz, boleh. Tapi ibu yang tanggung resikonya. Tanggung resikonya ini maksudnya apa? Ya kita kan musim hujan Pak, ya kan nggak tahu, entah lagi nyicipi gitu kan pakai sendok, rupanya petir kuat, biar tetelan habis semua. Ya itu karena nggak dicontohkan Nabi, itu karena demi ibu mencicipi, ya itu batal puasanya karena mencicipi, nggak dicontohkan Nabi. Banyak perempuan-perempuan kita kok bulan puasa nggak ada main cicip-cicipi, taruh garam ditakar, taruh gula ditakar. Toh bapak buka puasa habis kan Pak? Entah karena enak, entah karena ada lapar. Oh lapar ya. Buktinya habis. Ibu pesan aja sama masakan itu, ya Allah, ku titipkan rasa nikmat dalam masakanku ini ya Allah, nggak apalah ku icipi ya Allah, mudah-mudahan suamiku menghabiskan makanan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masa insya Allah habis. Tapi nanti sesekali mau tidur malam tanya, bang cemana masakanku tadi, mantep? Mantep, betul bang, betul. Tapi tadi pas buka kok melotot-melotot mata bang, ya itu saking mantepnya lah masakanmu nem. Betul lah bang, betul. Rupanya di dapur diicipi, mak bang asin bang, biar kau tahu seminggu-seminggu nih gini kau masak. Jangan, nggak boleh menyakiti perasaan hati istri kita, sayangi dia. Udah, jadi kumur-kumur itu juga bagian daripada sunnah. Kalau bulan puasa ibu kumur-kumur, boleh ibu mengambil wudhu. Jelas? Jelas? Kalau sudah wudhunya baik, kemudian kalau mau ibu baik ketika sholat mendapat khusyuk, kata ulama kita itu ada 5 agar sholat kita itu khusyuk. Yang pertama, ketika ngambil wudhu jangan sempat ibu cakap-cakap. Bapak pun gitu Pak, kalau ngambil wudhu jangan cerita-cerita. Ini ada pula kita dengar di musola samping-sampingan sambil wudhu. Piye men, kata nama kawan si men. Mau ngarit nang di nang kono kang sambil wudhu. Kakang nanti saiki ya kakang merantau ambil wudhu ini kumur-kumur. Terakhir wawaiku ninggapur kesembur, terkejut dia. Yang mana ninggal wawaiku katanya. Gara-gara ngobrol ketika wudhu. Ya kan ngobrol nanti masih panjang. Siap sholat bisa ngobrol, ya kan? Siap nanti doa bisa ngobrol. Ketika wudhu jangan ngobrol Pak. Kenapa orang wudhu nggak boleh ngobrol? Setan itu masuk dari pintu ngobrol tadi. Kekhusyukan sholat itu ditarik sama setan, dibuatnya kita nggak fokus. Maka ibu-ibu kalau sudah wudhu dipanggil sama suami, kalau kira-kira penting saud. Jangan gara-gara kalau wudhu nggak boleh ngomong, suami manggil, Nur mana kunci kereta, wudhu aja. Nur mana kunci kereta, aku mau pergi, wudhu aja. Dari tunjang lah pintu sama suami, jeder. Kau budak apa piye kau? Jadi kalau penting ya disauti. Tapi kalau kira-kira manggilnya masih bisa dijawab siap wudhu, ya siap wudhu ya. Tapi yang penting kalau wudhu jangan ngomong-ngomong Bu. Udah siap wudhu, kalau dari tempat wudhu mau jalan, kalau sholatnya ke musolah atau ke masjid, udah jangan bapak-bapak itu tasbik. Tasbik itu apa? Merenggang-renggangkan jari Pak. Capek pulang benteng, kerepek, masukkan air nang sawah, kerepek, jangan. Tasbik itu kurang dianjurkan karena jemari-jemari atau tulang-tulang kita itu kalau kita renggangkan itu setan masuk ke dalam.
Jadi dibuatnya fokus kita itu nggak ada. Maka jangan tasbih. Yang boleh apa? Tasbih. Sambil naik kereta, sambil naik lereng kereta angin, tasbih lah. Subhanallah, 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 subhanallah. Di jalan boleh. Tapi kalau tasbih jangan. Kalau udah siap wudhu mau jalan ke tempat sholat. Misalnya di rumah ibu ada tempat sholat di rumah, ada musola kecil. Dari tempat siap wudhu ke tempat sholat jangan tasbih, bunyikan jari. Udah. Yang ketiga, kalau di masjid atau musola dengar ibu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang mendengar suara azan sunnah menjawab lapas azan. Kalau Allahu Akbar jawabannya tetap sama Allahu Asyhadu an la ilaha illallah. Jawabannya asyhadu an la ilaha illallah, tetap. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawabannya tetap asyhadu anna Muhammadar Rasul. Hayya 'alas shalah. Jawabannya hayya 'alas shalah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Begitu juga hayya 'alal falah. Jawabannya sama seperti hayya 'alas shalah. Kemudian kalau untuk subuh, as-sholatu khairum minan naum, kita jawab sodakta wa barorta wa ana dzalika minasyahidin. Artinya kita menyaksikan benar yang dikatakan sama muazin tadi. As-sholatu khairum minan naum, sholat itu lebih baik daripada tidur. Maka kita mengatakan benar yang dikatakan muazin tadi, dan kami bagian daripada orang yang memberi kesaksian. Jadi bangun siap itu. Maka pesan saya kalau abang dah kita nih yang jadi muazin di musola, pada kalimat subuh as-sholatu khairu minan naum tuh jangan dilembutkan lagunya, apalagi lagu-lagu yang bercengkok-cengkok. As-sholatu khairum minan naum, makin nguap lah dia, wah turu meneh, apalagi hujan. Tapi kalau bisa pakai nada TNI, agak keras ya sedikit. As-sholatu khairum minan naum. Wah, so boleh ngajan, wah keling, pergi ke masjid. Jadi kalau bisa azan itu pun harus pakai ilmu, biar supaya apa? Azannya itu membangunkan orang tidur, dan kalau sudah kita menjawab bacaan lafaz azan, insya Allah sholatnya akan khusyuk. 3. Yang keempat, ketika sholat itu nanti ibu membaca itu jangan di dalam hati. Ini kadang orang sholat dalam hati nggak dengar, tiba-tiba membaca walad dolin, belum habis bisa lari ke surah Al-Ikhlas. Kenapa bisa gitu Pak Ustadz? Karena bacanya dalam hati. Alhamdulillahirobbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin illal ladzina amanu wa amilus. Kok kesasar-sasar? Karena bacanya dalam hati, tapi suaranya disaringkan, yang dengar tuh telinganya kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Telinganya kita dengar. Maka kalau ditanya Nabi, ada namanya Khabbab. Ya Khabbab, bagaimana kau tengok Nabi sholat? Nabi sholat itu janggutnya bergerak-gerak. Kenapa bergerak-gerak? Karena mulut Nabi bergerak-gerak. Jadi sholat itu berucap, telinga kita dengar. Jadi kalau ibu sholat, jangan sholatnya itu dalam hati. Itulah yang bisa macet-macet baca, yang bisa tak kemana-mana berpikir. Ceritanya di sini bisa lari nanti ceritanya ke tempat lain. Kenapa? Karena sholatnya di dalam hati. Tapi yang baik itu mulut berucap, udah didengarkan sama telinga. Udah jelas. Yang kelima, biar khusyuk ketika sholat, hati kita mengetahui apa yang kita baca. Ibu nggak harus menerjemahkan setiap kalimat Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tunjuki kami jalan yang lurus, Iyyaka, hanya kepadamu kami meminta, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kita baca itu sesuai terjemahan? Enggak. Jadi cukup kita baca, kita pahami artinya, lalu kita rasakan ketika sholat itu kita sedang berdialog sama Allah.
Kalau sudah itu ibu hadirkan, insya Allah sholatnya khusyuk. Jadi kalau ada orang datang Pak Ustadz, kemudian kita itu dengar suaranya, apakah itu yang dinamakan nggak khusyuk Pak Ustadz? Jadi sholat itu Bu, khusyuk itu bukan berarti nggak dengar sama sekali. Nah, itu mesti digarisbawahi. Kalau ada kawan ibu bilang, yuk aku wis wirid yuk, aku wis lungo nang besilam, nang langkat kono, aku kalau udah sholat yuk, aku nggak tahu siapa-siapa yang teko. Jadi kalau aku sholat itu ya aku nggak tahu, ya udah aku aja di situ. Jadi kau nggak tahu siapa yang datang, siapa yang pulang, nggak tahu. Nggak tahu enggak, berarti kau disuruhkan jin. Masa bisa nggak tahu kau sholat? Jadi kalau sholat itu bukan arti hilang kesadaran. Karena kalau sholat itu hilang kesadaran berarti terbantahkanlah Nabi. Apa itu? Nabi menyuruh bunuh 2 yang hitam. Apa itu? Al-aqrab wal af'a. Apa itu? Kalajengking dan ular. Nabi nyuruh kita kalau sedang sholat ada kalajengking sama ular, boleh dibunuh. Gimana kalau kita itu sholat itu hilang kesadaran, gitu buka mata Allahu Akbar di depan anakonda, matilah kita. Jadi sholat itu bukan berarti khusyuk itu hilang kesadaran. Nggak usah lah kita pening-pening. Tanya sama bapak-bapak nih. Bapak-bapak ini sedang sholat Bu. Sholat apa? Sholat zuhur. Nggak lama datang. Siapa itu? Kak Inem. Yuk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Suami sedang sholat nih. Oh, eneng apa? Engko bar maghrib eneng kenduri. Yo, aku ngundang iki. Yo, dah. Suami sedang sholat. Rupanya istri lupa nyampaikan sama suami. Tiba-tiba pulang dari maghrib bawa bontot. Namanya Berkat. Lo Kang, bontot dari mana ini Kang? Tadi kenduri. Dari mana? Itu tadi yang datang ke rumah pas zuhur tadi. Lo, tapi abang sholat. Ya aku denger katanya. Kau pun dikasih amanah suruh nyampe kan nggak kau sampaikan. Untung aku denger tadi. Berarti dia sedang sholat tapi dengarkan percakapan orang tadi. Jadi bukan berarti kita sholat itu nggak tahu siapa yang datang, bukan nggak tahu siapa yang ada mengucapkan salam, ada yang memanggil kita itu sadar Bu. Cuman bisa kita fokuskan untuk kita membaca bacaan sholat tadi untuk dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas ya, wudhu itu harus kena bagian-bagian yang kita sampaikan tadi. Kemudian agar sholat itu menjadi khusyuk, ingat yang 5 tadi. Apa itu? Kalau wudhu jangan cakap-cakap. Kemudian siap dari tempat wudhu jangan tasbih. Tasbih itu merenggangkan jari-jari. Kemudian kalau sudah kita dengar azan, jawablah panggilan azan, jawablah lapas azan. Kemudian yang keempat, kalau sholat suaranya disaringkan dengar telinga kita. Kemudian yang kelima, kalau mulut berucap, hati menerjemahkan, pahami bacaan yang kita baca. Insya Allah sholatnya jadi mantep, sholatnya jadi khusyuk. Kalau sholatnya khusyuk, insya Allah sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah berapa lama kita? 40 menit. Jadi saya tambahi lagi sedikit lagi. Nanti pas 15 menit kita buka sesi tanya jawab. Apa itu Pak Ustadz? Masuk ke bagian sholat. Sering sekali yang kita praktekkan, kalau orang sholat itu kadang-kadang sholatnya itu cuman sholat taklid, ikut-ikutan, tapi nggak ada sumber yang terpercaya ketika dia memahami dari apa yang dulu pernah dia pelajari. Maka perlulah kita berguru dan kita duduk bersama agar apa yang kita kerjakan bersanad sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi sunnah-sunnah ketika sholat. Apa itu sunnah-sunnah ketika sholat? Yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad, dan ini bagian sunnah, dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan pun tidak mendapat dosa. Apa itu? Ketika sholat boleh yang ditengok itu hanya 2 tempat. Pertama tempat sujud, yang kedua tangan kita jari telunjuk ketika naik lapas asyhadu alla ilaha illallah. Saya ulangi balik, tempat yang boleh ditengok dan sunnah hukumnya ada 2 tempat. Pertama tempat sujud. Jadi kalau kita berdiri, ini saya anggap saya berdiri. Ketika saya berdiri, Allahu Akbar, yang boleh ditengok itu hanya ke tempat sujud. Jadi jangan noleh kemana-mana. Ini kadang-kadang Allahu Akbar,
Cantik kali muka Nawawa itu, beli di mana itu? Renda-renda murah. Itu gambar bunga melati apa bunga mawar? Nggak usah diperhatikan, Bu. Mau dia beli di mana, mau dia mahal, nggak usah diperhatikan. Tengok tempat sujud. Udah. Setelah itu ketika tahiyat akhir. Tahiyat akhir ini beda sama tahiyat awal. Kalau tahiyat awal pandangan tetap ke tempat sujud. Tapi tahiyat akhir ini ketika kita sudah mau salam, duduknya pun beda. Duduk yang seperti ini nama duduknya tawarruk. Tawarruk itu kaki kiri melewati paha ataupun betis kaki kanan, lewat dia. Tapi kalau iftirosh, kaki kiri yang tumit, telapaknya diduduki sama pantat kita. Ini nama duduknya tawarruk, dia agak tegak begini posisinya. Tapi kalau dia ini iftirosh namanya, begini. Kalau tawarruk, dia lewat. Ini namanya tawarruk. Jadi ketika tahiyat akhir itu, tengok perhatikan tangannya. Ini belum naik, ini naik nanti pada lapas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada lapas asyhadu. Asyhadu alla ilaha illallah, naik. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada kalimat illallah, mata tadi ke tempat sujud. Pada tahiyat akhir kalimat illallah, dari tempat sujud pindah ke ujung jari kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, sampai terakhir. Sampailah fil alamina innaka hamidum majid. Baru pandangan tadi itu dari ke ujung jari turun, barulah salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi tempat yang boleh ditengok itu cuma dua. Satu tempat sujud, kedua ujung jari ketika naik lapas asyhadu alla ilaha illallah. Naiknya pun nggak boleh sembarangan. Ini kadang ada orang naik asyhadu alla ilaha illallah, pada asyhadu udah naik dia. Padahal itu yang diajarkan menurut mazhab Syafi'i, naiknya ini pada lapas asyhadu alla ilaha illallah. Kalau artinya itu aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Pada Allah inilah naik. Dan turunnya nanti ketika akhir. Jadi pandangan dari tempat sujud beralih ke ujung jari. Tapi ingat ya Bapak Ibu, jarine awak, bukan jarine koncone sebelah awak. Ini kadang-kadang mentang kawan tuh pakai batu cincin, mak cantik batu cincinnya, si itu aja ditengok dia. Terakhir apa, orang udah salam dia masih begini aja. Wak udah siap, wak, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi mohon maaf, yang ditengok jari telunjuk kita, Bu, jari telunjuk kita. Jadi saya ingat balik, ada berapa tempat yang boleh kita tengok? Ada pertama tempat sujud, kedua jari telunjuk. Lain daripada itu nggak ada. Apalagi orang sholat Allahu Akbar, nengok-nengok di atas, dibacainya kaligrafi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tengoknya salah, aqimis sholat li zikri, dirikanlah sholat, dibaca semua. Berarti sholatnya ngapain? Nengok kiri kanan. Jadi sholat itu fokus dan dengarkan bacaan imam. Imam baca Fatihah, kita dengarkan dia baca Fatihah. Setelah imam baca Fatihah, barulah kita baca Fatihah. Maka imam-imam kita itu jangan siap walad dolin tuh langsung walad dolin amin bismillahirrahmanirrahim. Kapan makmum mau baca Fatihah? Ada imamnya intra sama ALS, antar lintas Sumatera Utara, mau cepet aja, kasih kesempatan untuk makmum. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jawabnya udah lemek kali nih, udah makin malam ya kan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semangat sampai jam 11 tahan nih. Janganlah Pak Ustadz, kami mau nengok Piala Dunia, main Brazil malam Pak Ustadz itu. Wah.
Enggak, saya enggak hobi bola Bu. Cuman kalau ada main bola ya saya tahan, nengok juga. Jadi kalau kita itu walad dolin imam, kasih kesempatan makmum membacanya. Setelah walad dolin diam dulu sejenak. Kurang lebih berapa lama Pak Ustadz? Sekurang-kurangnya makmum bisa membaca 3 ayat dari surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Boleh, boleh. Yang lainnya disempurnakan sama bacaan imam. Kenapa gitu Pak Ustadz? Karena surah yang paling pendek dalam Al-Quran adalah surah yang ujung-ujung, Al-Kautsar, Inna a'toina, ya kan? Nah itu kan sama Al-Kautsar itu. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Berapa ayat? 3 ayat. Jadi dikiaskan, dianalogikakan yang paling pendek dalam Al-Quran surah Al-Kautsar, maka boleh makmum itu membaca 3 ayat dari surah Al-Fatihah, lebihnya disempurnakan sama imam. Maka di dalam hadis dikatakan innama ju'ilal imam liyu'tamma bih, dijadikan seorang imam untuk menyempurnakan bacaan makmum. Jadi kalau ibu sholat di belakang bareng imam, baca Fatihahnya setelah imam walad dolin. Pak Ustadz, yang jadi masalah imam kami ini cepat kali Pak Ustadz, nggak ada waktu kami baca Fatihah. Emang imam nih cepat-cepat kali, nggak bisa kami baca. Jadi bacanya pakai cara kedua. Gimana? Setelah dia baca 1 ayat, ibu baca 1 ayat. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu di belakang, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu jawab, Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Jawabnya. Seterusnya begitu sampai walad dolin. Jadi siap imam baca, mau imam cepat pun nggak ada masalah karena ibu sudah baca. Begitu caranya. Kalau makmumnya lama dikasih jeda, baca setelah Fatihah. Tapi kalau kira-kira makmumnya cepat, ligat, bacanya setelah dia baca seayat, ibu baca seayat. Karena apa hukumnya? Membaca Fatihah ketika sholat wajib. Dalilnya apa Ustadz? La sholata liman la yaqra bi fatihatil kitab. Enggak sah sholat seseorang kalau enggak baca surat Al-Fatihah. Jadi ibu sholat Allahu Akbar, enggak baca iftitah, enggak baca surah pendek, membaca Fatihah, Allahu Akbar, samiallahu liman hamidah, Allahu Akbar, sampai selesai, sholatnya tetap sah. Karena yang lain itu hanya sunnah. Fatihah itu hukumnya wajib. Maka ibu harus baca seperti itu. Jelas? Jelas? Nah, sebenarnya masalah sholat ini banyak yang saya mau sampaikan. Tadi yang saya sampaikan itu ingat, yang boleh ditengok, 1 tempat sujud, yang kedua ketika tangan ini tahiyat akhir naik pada lafaz asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian yang saya mau kasih tahu lagi, yang mau saya sampaikan, sunnah ketika kita sholat itu sebelum walad dolin. Nah, jadi ketika ghairil maghdubi alaihim waladdallin, habis walad dolin tadi kan amin. Sebelum amin itu tadi, ibu usahakan, bapak usahakan baca Rabbighfirli. Nah, ini sunat-sunat dalam sholat. Baca Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku. Baru amin. Baca aminnya itu sama minnya itu panjang, nggak boleh amin. Kenapa? Arti amin itu aman. Kalau amin, a-nya panjang, minnya pendek, artinya juga lain. Tapi yang betul tuh amin, kabulkanlah. Jadi doa kita tadi itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum baca amin, ibu baca Rabbighfirli. Jadi ketika imam tadi ataupun ibu di rumah sholat sendiri, pada kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Rabbighfirli, amin. Coba saya ulangi sama-sama ya Pak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Rabbighfirli, amin. Kenapa begitu Pak Ustadz? Itu sunnah. Sunnah itu Nabi pernah mengerjakan itu. Dan aminnya mesti serempak dan sama.
Kalau aminnya makmum, aminnya imam, dan aminnya malaikat berbarengan, insya Allah doa kita dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amin ini jangan model serobot. Ada yang model serobot, belum habis imam, ghairil maghdubi alaihim waladdol, amin. Biasa itu anak-anak itu. Oh, makanya anak-anak ini Pak harus dikasih tahu. Kau jangan ngelomba-ngelomba tentang nama bapak kau amin, nggak takut aku. Kadang-kadang bapak-bapak naik hitamnya, kau aja yang recok ya, kau panggil bapak kau, supaya bapak di samping, apa kau manggil-manggil min katanya. Enggak, wah aku cuman bilang tadi. Pokoknya penakut juga. Dah, jadi jelas ya, sunnah yang mesti diamalkan itu adalah pertama, ibu ketika sholat itu tempat sujud tadi, nah, itu yang boleh ditengok, kemudian tangan. Kemudian ketika sebelum lapas amin kita baca Rabbighfir firli. Kemudian apa lagi Pak Ustadz? Kalaupun kita itu tadi sholat, kemudian kita itu ketinggalan atau disebut dengan masbuk, itu kalau bapak masuk ke masjid, imamnya sedang ruku, bapak takbiratul ihram dulu Pak. Niat takbiratul ihram sedekap, lalu ikuti gerakan imam. Jangan dienteni imam Bu. Ini nunggu imam sampai berdiri. Dia sembari nunggu itu ngapain ya? Nengok-nengok orang sholat. Nggak boleh. Tapi imam sedang ruku, ruku. Imam sedang sujud, sujud. Tapi takbir dulu. Nah, jangan tiba-tiba langsung sujud. Nah, sementara kita harus takbir. Jadi itu terhitung 1 rakaat Pak Ustadz. Terhitung 1 rakaat itu kalau ibu ikut imam itu sempurna ruku. Jadi datang, bapak datang, imam sedang ruku. Bisa bapak takbir dan ikut ruku, imam belum naik, sempurna rukunya, terhitung 1 rakaat. Terhitung 1 rakaat. Tapi kalau ibu datang atau bapak datang, imam udah sujud, berapa rakaat yang ditinggalkan? Setelah imam salam, jangan ikut salam, tapi naik lagi berapa rakaat yang tertinggal ketika sholat. Kalau maghrib 3 rakaat, ibu tertinggal sekali. Ketika imam salam, naik sekali lagi. Berarti tahiyatnya ada 2, ada 3 lah jadinya. Karena sholat maghrib tahiyat awal, tahiyat akhir. Karena dia tadi itu tinggal naik lagi kan. Jadi tahiyatnya ada 3. Jadi ketika tahiyat itu apa yang kami baca Pak Ustadz? Bacanya cukup sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nggak usah sampai habis. Ketika imam mau salam, kita kan naik lagi nih sekali. Kita kan baca itu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah sampai pada kalimat fil alamina innaka hamidum majid. Nanti lata ibu salam pula. Sementara sholatnya masih ada 1 rakaat lagi. Jadi cukup dibaca sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika imam tadi naik tangannya, kita naik, boleh juga naik, gak ada masalah. Kalau baca sampai habis Pak Ustadz, ya nggak ada masalah juga, karena tangannya kan ikut naik. Asyhadu alla ilaha illallah. Baca boleh, nggak ada masalah. Karena membaca itu bagian daripada sunnah. Jadi itu saja barangkali kajian kita. Jadi bagi Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Abang Da kita tadi, yang mau bertanya seputar tema kajian kita, di luar dari tema pun boleh, tapi masih seputar tentang kajian agama, kami persilakan kepada ibunda dan ayahanda sekalian.